Halo guys, jumpa lagi dengan saya di J0S underscore channel. Dan pada kesempatan kali ini guys, di episode ini adalah episode dimana saya melakukan touring atau traveling motovlogan dari Balikpapan menuju ke Samboja, Senipah sampai dengan Handil 1, dan dari Handil 1 saya lanjutkan perjalanan balik menuju ke Balikpapan melewati Samboja. Dan di Samboja ini guys adalah kecamatan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan di perjalanan kali ini guys, motovlogan menuju ke Pantai Merah. Dan dikarenakan stok dari kamera dan juga untuk SD cardnya ini sudah full guys, sehingga untuk GoPro Hero 8 yang di standby-kan untuk touring atau traveling perjalanan kali ini sudah full dan penuh, sehingga yang digunakan sekarang yang tersisa tinggal menggunakan Insta360 One Air Twin Edition. Ya, semoga aja baterai yang digunakan dalam perjalanan menuju ke pantai Tanah Merah di Samboja ini, berangkat sekarang ini dan sampai pulang nanti, termasuk juga saat nanti berada di pantai Tanah Merah juga masih bisa digunakan untuk mengabadikan momen-momen indah yang berada di wilayah pantai yang berada di Kecamatan Samboja. Dan jalan menuju ke pantai Tanah Merah ini sudah aspal mulus, di kanan kiri dipenuhi dengan pohon-pohon kelapa, yang artinya itu adalah daerah yang semakin dekat menuju ke bibir pantai, yang tentunya dan pastinya mungkin berbeda dengan pantai-pantai yang sebelumnya pernah saya jelajahi. Dan juga pantai-pantai tersebut juga sudah terikot dengan manis, dan kalian bisa tonton di J0S underscore channel. Ada pantai Kilang Mandiri, kemudian ada pantai Seraya di sisi sebelah timur dari bandara udara maksud saya, yaitu Sepinggan. Kemudian juga ada pantai Manggar, pantai Lamaru, pantai Ambalat, dan pantai-pantai lainnya yang berada di sekitaran dari Balikpapan. Kali ini keluar dari zona nyaman dan sedikit bergeser ke salah satu bagian dari ibu kota negara Indonesia, Samboja. Dan sekarang ini sudah masuk di pintu gerbang dari pantai Tanah Merah. Saya sedang bertanya dengan petugas. Biasanya untuk bayar tuh di sisi sebelah kiri nih guys, tapi karena ini nampaknya dari petugasnya diarahkan ke sisi sebelah kanan dari layar ini. Dan setelah berkomunikasi dengan pihak dari petugas yang ada, bahwa tiket untuk masuk kendaraan 10.000 dan untuk orangnya Rp2.000. Jadi total semua sebesar Rp12.000. Jadi kalau misalnya kalian berboncengan naik motor, ya bisa tinggal kalian hitung. Kalaupun toh kalian juga menggunakan roda 4 atau mobil, ya tinggal dihitung jumlah
orangnya, dan pastinya untuk roda 4 harganya di atas Rp10.000. Semoga di Tanah Merah ini saya bisa melihat atau merekod hal-hal yang menarik dan ciamik yang berada di pantai Tanah Merah. Tetapi paling tidak mungkin kalian bisa lihat di depan tadi guys, untuk pembukaan ada beberapa yang sudah sempat saya record dan bisa dilihat keindahan dari pantai Tanah Merah. Dan ini sekarang saya masih menyusuri jalan dari pantai ini. Nampaknya mungkin di kanan kiri juga banyak sapi-sapi liar yang diangon di sini guys, sehingga juga banyak kotoran-kotoran dari sapi yang berceceran di sekitaran jalan tadi guys. Alhamdulillah, nampaknya di depan tuh sudah ada semacam kayak rumah-rumahan kecil, pos, menunjukkan bahwa saya sudah memasuki dari pantai yang berada di Samboja, yaitu Tanah Merah. Banyak sekali pohon-pohon cemara ini guys. Saya coba untuk merapat ke sebelah kiri dulu, mereposisi, kemudian mengatur perjalanan yang berada di dalam dari pantai ini guys. Pastinya kalau jalan kaki akan capek, dan dengan adanya motor ini akan lebih memudahkan untuk bisa menyusuri dari objek wisata, yaitu wisata pantai yang berada di Samboja ini guys. Oke, kita lanjutkan guys untuk menyusuri dari pantai ini, dan kita mulai dari sisi sebelah timur ini guys. Dan saya melihat dari depan itu ada pre-wedding foto di tempat ini, dan saya coba untuk menyusuri dari wilayah sisi yang mendekati dengan pantai, dan juga perlu untuk sedikit hati-hati guys, karena tanahnya juga nggak terlalu padat, agak sedikit lembek, sehingga kemungkinan untuk slip atau stuck di pasir juga potensinya juga ada. Dan sebenarnya ini juga bukan trip yang pertama guys, sudah beberapa kali trip menuju ke pantai Tanah Merah ini, dan sebelumnya juga kalian juga bisa tonton juga untuk Tanah Merah, pantai Tanah Merah di Samboja ini di video saya yang sebelumnya. Dan ini adalah perjalanan yang kesekian kalinya dan terikot 2 kali, dan ini untuk yang kedua guys. Kondisinya tanahnya adalah tanah coklat, bukan tanah merah guys. Entah siapa yang memberi nama Tanah Merah, yang jelas tanahnya ini adalah berwarna coklat. Jadi ada coklat muda dan coklat tua, dan banyak sekali pohon-pohon cemara yang berada di sekitaran dari pantai ini. Tempatnya cozy, sejuk, karena juga dinaungi oleh pohon-pohon yang tinggi yang menyimpan banyak oksigen, dimana kita sendiri sebagai manusia juga mengeluarkan banyak karbon dioksida, sehingga bertukarlah antara oksigen dan karbon dioksida. Hanya saja karena ini bukan di weekend hari guys, tidak terlalu banyak saya melihat, tetapi juga ada beberapa yang melakukan aktivitas camping di kanan dan kiri tadi. Ini sekarang saya mencoba untuk mencari tempat yang bagus untuk memarkirkan kendaraan dan kemudian melanjutkan aktivitas dengan berjalan kaki menggunakan Insta360 One Air Twin Edition
untuk mengeksplor keindahan dari pantai Tanah Merah yang berada di Samboja, bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan kita lanjutkan dengan perjalanan kaki dari parking area ini, guys. Ini saya ingin ke depan, ke daerah jembatan yang ada di depan ini, guys. Dan di sini juga ada beberapa rider-rider wanita yang kemungkinan berasal dari sekitaran Samboja, atau mungkin Senipah, atau mungkin juga Handil, atau mungkin juga dari tempat lain, Samarinda, Tenggarong, dan tempat-tempat lainnya di Kalimantan Timur yang berkesempatan untuk mampir dan mengunjungi dari Tanah Merah yang berada di lokasi ini di Kecamatan Samboja. Dan di depan sana sudah ada jembatan yang menjorok, jembatan kayu, dan nampaknya di kanan kiri lumayan juga banyak sampahnya, guys. Harusnya ini juga bagian masukan juga bagi para pengelola, karena dalam beberapa trip perjalanan ke sini saya melihat juga sampah ini selalu menjadi kendala tersendiri di objek-objek wisata yang berada di tempat-tempat yang saya kunjungi. Sayang, guys, ini tempatnya ciamik banget, instagramable, pohon-pohonnya juga bagus, dilihat dari Insta360 juga indah dan cakep sekali, guys. Ini deburan ombaknya kebetulan juga pas lagi pasang. Biasanya nih kalau surut agak masuk ke dalam lebih jauh nih, guys. Sayangnya saya tidak bisa menaikkan drone di sini karena kondisi angin yang begitu kencang di atas 16 km per jam, dan itu adalah batas maksimal di mana saya diizinkan untuk bisa menaikkan drone di sebuah lokasi, dan tentunya juga pertimbangan cuaca. Dan di depan sana ada sepasang kekasih nampaknya, guys, yang sedang duduk, dan saya coba untuk minta izin mengambil beberapa take video gambar. Oke, alhamdulillah beliau berdua mengizinkan, dan sekali lagi dengan menggunakan kamera yang bisa diputar secara 360 derajat, nampak keindahan dari jembatan yang menjorok keluar yang berada di pantai Tanah Merah ini, guys. Airnya berwarna coklat. Hampir mayoritas pantai-pantai di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan dan Samboja, ini hampir rata-rata semuanya berwarna coklat, kecuali pantai-pantai yang berada di Kalimantan Utara seperti di Berau. Itu pantai-pantainya tidak jauh berbeda dengan seperti yang ada di Bali ataupun yang ada di Papua, di Irian Jaya. Jadi pantainya juga berwarna biru laut, tembus pandang, dan bisa dilihat keindahan dari atas. Kalau kondisinya coklat seperti gini, guys, tidak begitu nampak apa yang ada di bawah dari laut ini, guys. Dan sekarang saya melanjutkan untuk kembali keluar dari area jembatan yang menjorok ke dalam ini, guys, untuk menyisiri dari sisi pantai yang berada di sebelah timur. Dan pastinya juga nanti setelah dari timur di sini akan bergerak ke tengah, kemudian nanti ke sisi barat,
dan juga akan melipir juga nanti ke bibir pantai di area di sini, di pantai Tanah Merah ini, untuk melihat keindahan di sisi sebelah barat. Dan kalau kalian dengar suara deburan ombak, ini cukup untuk bisa membuat healing beberapa saat dari kesibukan dari kalian mungkin ya, yang telah lelah bekerja. Jikalau kalian kesini, pastinya juga akan sedikit membantu untuk refreshing. Kendati demikian guys, sekali lagi masukan saya bagi para pengelola dari tempat wisata ini untuk menjaga kebersihan dari pantai, dan juga bagi kalian masyarakat yang berwisata ke tempat yang indah ini guys, diusahakan sampah yang kalian bawa coba dimasukkan dalam plastik, dan ketika kalian keluar bawalah sampah itu pulang dan buanglah di tempat sampah, atau bisa kalian bakar ketika sampai tempat di rumah kalian, sehingga tidak meninggalkan sampah yang mungkin disebabkan karena ketidaktertiban dari kita sendiri sebagai pengunjung di objek wisata. Kendati demikian, perlu kerjasama yang bagus antara pengelola dan kita, kalian, para pengunjung di objek wisata yang berada dimanapun di tempat yang kalian kunjungi. Sekali lagi guys, deburan ombaknya ciamik banget guys. Meskipun air lautnya berwarna coklat, tak nampak sama sekali apa yang ada di dalam air tersebut guys. Tapi kendati demikian, sudah cukup bisa digunakan sebagai healing dari kesibukan dan lelah yang mungkin menjadi penat selama semingguan atau mungkin lebih, dan kalian mungkin perlu untuk refreshing dari kepadatan aktivitas yang kalian lakukan. Jadi ini sekarang ini berada benar-benar di pinggir bibir pantai dan di sisi sebelah timur guys. Pohon-pohonnya juga beraneka ragam di sini guys. Ada yang masih lebat pohonnya, juga ada yang sudah keriting. Dan ini sebagian juga ini pohon-pohonnya ini bukan pohon mangrove ini guys, tapi ini pohon-pohon cemara yang menghiasi dan tumbuh di sekitaran pantai ini guys. Dan hebatnya juga, pohon ini bukan pohon yang sama seperti kayak mangrove, tapi mereka masih bisa hidup meskipun mereka harus minum air asin guys. Kalau di rawa kan mungkin lebih banyak mangrove-nya ya, dan biasanya juga di daerah-daerah pantai kan lebih banyak pohon-pohon mangrove. Tetapi ini pohon yang berbeda, tapi dia masih kuat untuk beradaptasi di sini guys. Oke, setelah dari bibir pantai guys, kita balik ke arah ke dalam guys untuk melihat apa yang ada di sekitaran sini guys. Yang jelas tampak di depan mata adalah sampah, dan ada beberapa tent atau tenda dimana beberapa orang mungkin camping
atau bermalam di sini mungkin guys, karena meskipun ini bukan hari libur, tapi nampaknya ada beberapa yang sudah beraktivitas buka tenda di pantai Tanah Merah ini. Meskipun ini enggak terlalu ramai, tapi paling tidak ini bisa menjadi spot pilihan juga bagi kalian yang mungkin ingin berwisata ke sini, buka tenda, atau mungkin kalian ingin sewa gazebo, mungkin ada di sekitaran belakang sana guys, di dekat-dekat musola sana. Dan nampak pohon banyak sekali dan berada di sekitaran dari Tanah Merah ini guys. Oke, sekarang kita lanjut guys ke sisi bagian barat guys. Jadi di bibir pantai di sisi barat ini kayaknya udah agak sedikit ambles ini karena erosi dari air laut. Namun demikian, kondisi dari airnya juga tidak terlalu besar ombaknya, tapi kalau ini tergerus terus kemungkinan besar pasirnya juga akan larut guys. Dan di sisi sebelah barat ini sepi. Saya cuma melihat ada 2 pasang muda-mudi guys di sisi sebelah barat, dan yang satunya pas di belakang saya itu pakai apa namanya, seperti kayak ayunan yang diikatkan di kain, yang dikaitkan dengan tali di antara 2 batang pohon. Dan inilah keindahan dari pantai Tanah Merah di Samboja. Dan di sisi sebelah bagian barat dari pantai ini guys. Sekarang lanjut untuk balik lagi guys ke tempat parkir dari kendaraan tadi. Ini sekarang saya masuk ke sisi tengah, di mana nampaknya ada aktivitas bergelantungan di situ, 2 pasang atau sepasang laki-laki dan perempuan. Saya tidak tahu apakah mereka anak muda-mudi ataukah sudah menikah, tapi kalau lihat dari posturnya masih muda-mudi guys. Tapi mudah-mudahan mereka udah menikah, jadi kalaupun toh mereka beraktivitas di luar, ya semuanya bisa terkondisi dengan baik. Kalaupun toh belum, ya semoga mereka cepat menikah dan menjadi pasangan yang mawadah warohmah dan sakinah, yaitu sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, ini sekarang saya naik ke atas jembatan dan coba untuk berputar lagi guys. Dan perjalanan dilanjutkan menyusuri jembatan warna-warni ini guys. Saya melihat juga di belakang itu juga masih banyak sampah guys, meskipun ada papan peringatan yang ditulis dari pihak pengelola, tapi nampaknya mungkin juga masih belum terkondisi dengan baik, karena di sini adalah salah satu tempat yang dipakai untuk camping guys. Biasanya juga anak-anak pramuka pastinya itu ya, ataupun di luar dari anak-anak pramuka tapi punya hobi berpetualangan dan melakukan aktivitas camping bermalam di sekitaran dari tempat wisata di pantai Tanah Merah ini. Dan
Sekali lagi saya tetap selalu menghimbau tanpa bosan untuk mengingatkan bagi kalian untuk selalu menjaga kebersihan dari lokasi tempat camping di Tanah Merah ini guys, yang berada di sisi sebelah barat. Dan di sekitaran dari tempat camping ini kondisinya seperti ini, ada joglo di sini satu, kemudian juga ada tempat sholat di sisi belakang sana guys, dan ada juga beberapa rumah-rumah yang menjual dagangan, tapi nampaknya karena sekali lagi ini bukan di hari weekend atau hari libur, sehingga tidak terlalu ada aktivitas yang mencolok di sekitaran ini guys. Dan terima kasih bagi kalian semua yang senantiasa selalu menyaksikan dan menantikan dari Jos_channel, J0S_channel, seputaran dengan tourism, wisata, kemudian motovlog, mobil vlog, tour dan traveling. Semoga apa yang ditayangkan ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin menuju ke objek wisata ini, yaitu Pantai Merah yang berada di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kita nanti ketemu lagi di video berikutnya, mungkin dengan topik yang berbeda, tapi masih di seputaran dari hal-hal berkaitan dengan tourism. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan, selamat liburan, dan ciao.